Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Zulfani dengan NRP 21 2022 Di sini saya akan menjelaskan metode membangun. Untuk site datanya sendiri yaitu dari nama proyek yaitu gedung kantor, lokasinya di Jalan Gatot Subroto nomor 149. Kemudian untuk fungsinya sendiri yaitu perkantoran, jenis bangunannya bangunan bertingkat 10 lantai, sifat proyeknya yaitu fiktif, dan penggunanya yaitu pekerja perkantoran. Nah, untuk pekerjaan tender sendiri, yang pertama kita harus mempersiapkan dokumen administrasi, kemudian kita harus mengambil dokumen lelang, mengajukan penawaran, mengikuti proses evaluasi, menunggu hasil pengumuman, menandatangani kontrak, kemudian kita melakukan pembayaran. Untuk pekerjaan persiapan, hal yang pertama itu kita harus mempersiapkan surat izin membangun bangunan, kemudian setelah diizinkan untuk membangun, kita memagari area proyek dengan pagar proyek, kemudian menempatkan benchmark, kemudian membersihkan lahan kita, kemudian kita melakukan penelitian tanah yang ada di site, kemudian kita membangun direksi kit proyek. Nah, untuk pekerjaan substructure, hal yang pertama yaitu pembuatan dinding penahan tanah atau retaining wall untuk mencegah terjadinya longsor, kemudian pengerjaan dewatering system karena saat penggalian itu biasanya ada air yang masuk ke dalam site kita, kemudian ada penggalian tanah sesuai kedalaman basement yang akan direncanakan, kemudian ada pemasangan angkur tanah, kemudian ada pengecoran fondasi raf, kemudian ada pembuatan dinding basement, dan ada pembuatan balok dan lantai basement. Untuk slide-nya sendiri, yang angka 2 itu merupakan akses masuk ke dalam site atau entrance, kemudian di nomor 1 itu akses keluar site. Untuk di nomor 3 ada kotak berwarna krem, itu merupakan direksi kit seperti gudang, toilet, musola, tempat kantor, dan lain-lain. Kemudian di nomor 4 itu benchmark, dan di nomor 5 itu tower crane. Nah, untuk pekerjaan upper structure, yang pertama itu pemasangan tower crane untuk mobilisasi bahan bangunan, kemudian pemasangan kolom baja pada lantai tower atau tipikal, kemudian untuk penguatan atau untuk penguatannya kita pasang koneksi atau penghubung baja menggunakan baut atau diles. Kemudian untuk penghubung dari precastnya kita sambungkan wet connection. Wet connection itu berfungsi untuk agar tidak ada mengurangi perubahan tegangan yang terjadi saat ada perubahan temperatur. Kemudian pembuatan backcasting dan pengecoran tangga, kemudian ada pemasangan curtain wall, kemudian ada pekerjaan dinding, kemudian ada pemasangan kusen pintu dan jendela, dan pekerjaan MEP. Nah, untuk pekerjaan arsitektural atau finishing, hal yang pertama yaitu pemasangan penutup atap, pemasangan keramik, pengecatan dinding, pemasangan plafon, pemasangan daun pintu dan jendela, pemasangan ACP sebagai secondary skin. Nah, karena di podium lantai 1 kita ada atap roof garden, jadi kita pakai roof garden dengan lapisan waterproofing. Yang pertama drainase sel, geotekstil, dan media tanam. Kemudian untuk pekerjaan MEP, kita memasang alat tata suara, lampu dan AC, kemudian memasang perlengkapan kebakaran, menentukan titik lampu, dan memasangkan alat sanitari. Untuk pekerjaan penyerahan, yang pertama kita harus mengecek ulang pekerjaan kontraktor, kemudian harus ada perbaikan ulang jika ada yang bermasalah, kemudian kita melakukan pekerjaan maintenance. Setelah itu semua dilakukan, terus ada serah terima kepada owner bangunan. Nah, untuk struktur yang saya pakai, untuk pondasi saya menggunakan pondasi raf, untuk basement saya menggunakan struktur beton, untuk podium saya menggunakan struktur baja dengan sambungan pedestal terlebih dahulu, untuk podium 1 dan untuk podium 2 pure baja semua. Untuk tower atau lantai tipikal saya menggunakan struktur baja. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.